Rapat umum pemegang saham PT LIB menghasilkan beberapa keputusan. Selain pergantian nama PT LIB menjadi I-Liga, ada juga pergantian jajaran komisaris di perusahaan yang menjadi operator liga ini. Salah satu keputusan lain dalam RUPS ini adalah pergantian komisaris, di mana bos Persib Bandung Glenn Sugita resmi menjadi komisaris PT LIB menggantikan Teddy Cahyono. Glenn menjadi komisaris PT LIB sebagai wakil dari Persib yang menjuarai Liga 1 musim lalu. Sedangkan posisi komisaris lain, yakni Zainuddin Amali, tetap sebagai komisaris utama dan Muhammad Lutfi sebagai komisaris independen. Terkait pergantian nama PT LIB menjadi I-Liga, Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk branding liga yang lebih baik. Nama Liga 1 dan Liga 2 pun ikut berubah menjadi Superliga dan Championship tuntasnya. PT LIB resmi menetapkan regulasi baru terkait jumlah pemain asing yang dapat didaftarkan klub peserta Liga 1. Dalam putusan rapat umum pemegang saham, klub Liga 1 kini diperkenankan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing dan 8 diantaranya bisa diturunkan. Menanggapi kebijakan tersebut, CEO PT Persib Bandung Aditya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi internal bersama tim pelatih untuk menentukan kebutuhan teknis yang paling relevan. Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih. Sejauh ini, mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan 3 pemain asing sesuai dengan regulasi baru. Saat ini Persib sudah mendatangkan 8 pemain asing baru dan setiap keputusan lanjutnya akan didasarkan pada kebutuhan tim, bukan sekedar memenuhi kuota. Menurutnya, Persib mengambil pendekatan strategis dalam menyikapi perubahan regulasi tersebut. Fokus klub bukan hanya pada jumlah pemain asing, tetapi pada bagaimana setiap pemain dapat berkontribusi maksimal terhadap performa tim, serta berperan dalam pengembangan kualitas pemain lokal dan struktur tim secara menyeluruh. Kehadiran pemain asing yang berkualitas tentu akan meningkatkan daya saing internal dan memperkaya pengalaman skuad Persib Bandung. Namun Persib tetap berkomitmen menjaga keseimbangan dengan jalur pembinaan pemain lokal yang selama ini menjadi kekuatan dan identitas klub. Dengan waktu persiapan yang masih tersedia sebelum kompetisi dimulai, termasuk rencana pemusatan latihan di Thailand mulai 17 Juli mendatang. Persib akan terus memantau kondisi tim, melakukan penyesuaian strategis, dan memastikan bahwa setiap langkah rekrutmen sesuai dengan kebutuhan teknis dan visi jangka panjang Persib Bandung tuntasnya. Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia atau APPI keberatan dengan aturan 11 pemain asing di Superliga musim depan. Pemain lokal dipastikan akan tersingkir. PT LIB baru-baru ini memutuskan untuk mengizinkan aturan 11 pemain asing di BRI Superliga. Sebelumnya wacana ini sudah sempat muncul dengan alasan menyesuaikan kompetisi AFC. Dari 11 pemain asing yang ada, hanya 8 yang bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain untuk diturunkan dalam permainan. Penambahan kuota pemain asing ini disebut APPI akan menyingkirkan pemain lokal. Dengan berkurangnya slot pemain karena diisi pemain asing, pemain lokal diprediksi harus mengungsi ke Championship atau Liga 2. Sebagai asosiasi yang menaungi pemain lokal dan juga asing, APPI tidak mempermasalahkan berapapun kuota pemain asing yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan jam terbang talenta lokal di Indonesia, ungkap Presiden APPI Andri Tani.
Jika muara dari kompetisi yang lebih berkualitas adalah prestasi timnas, maka regulasi ini tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan dari pelatih timnas Patrick Kluivert yang pernah menyatakan bahwa jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Dengan begitu, para pemain lokal yang tersingkir karena kehadiran gelombang pemain asing harus turun ke Liga 2. Bahkan mungkin Liga 3. Jika setiap klub Superliga memaksimalkan kuota 11 pemain asing, maka akan ada 198 pemain lokal Superliga yang akan kehilangan pekerjaannya atau pindah ke Championship. Dengan begitu, APPI meminta kepada PT LIB untuk mengkaji ulang regulasi tersebut tuntasnya. Stadion Sijalak Harupat menjadi arena yang kurang bersahabat bagi eks-Persib Bandung yang menyeberang ke Dewa United, Nick Kuipers, dan Edo Febriansyah. Nick Kuipers dan Edo mendapatkan teror berupa sorakan dari Bobotoh sepanjang mereka bermain dalam laga lanjutan Piala Presiden. Teror tersebut jadi sinyal bahwa kandang Persib tidak boleh menjadi arena yang nyaman untuk setiap lawan yang datang. Tidak ada pengecualian bagi Nick dan Edo meskipun mereka adalah legenda yang pernah membawa Maung Bandung juara back-to-back Liga 1. Bagi Nick, teror tersebut adalah bagian dari permainan. Reoni seperti datang terlalu dini bagi bek asal Belanda tersebut. Pada bulan Mei lalu, ia masih mengangkat piala bersama Persib. 2 bulan kemudian, Nick sudah kembali ke Bandung sebagai lawan yang disoraki. Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah saya menikmati waktu. Saya sangat senang untuk kembali ke Bandung. Saya memainkan permainan yang luar biasa. Stadionnya sudah penuh seperti biasa. Bandung selalu seperti itu. Ia tidak punya kata-kata buruk untuk publik Sijalak Harupat yang menerornya sepanjang pertandingan. Baginya itu hal yang wajar dan normal. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang buruk. Ini adalah bagian dari sepak bola. Saya berharap mereka tidak akan lupa apa yang kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Tapi saya pikir ini adalah bagian dari permainan. Namun kembali lagi, Nick menekankan bahwa ini adalah sebuah pilihan. Ia akan melanjutkan hidup dan berjuang bersama Banten Warrior. Pada akhirnya saya pikir mereka bangga dengan apa yang kita lakukan. Beberapa orang mungkin akan marah, tapi ini tidak apa-apa. Kami akan melanjutkannya. Saya memiliki waktu yang luar biasa. Sekarang saya senang bermain untuk Dewa. Dan kami lanjut, dan saya akan kembali sekali lagi ke Bandung tuntasnya.